tahu tablet murah yang layarnya lega di 10,1 inci, terus baterainya gede di 6000 mAh yang super awet banget, dan performa yang cukup oke buat belajar ataupun buat main game ringan. itel Vista Tab 11 ini jawabannya. Karena selain itu, tablet ini dilengkapi dengan fitur AI Educational Tools yang bisa bantu anak-anak untuk belajar jadi lebih seru nih. Dan bahkan bisa mengoreksi PR anak loh. Ada juga parental control yang bikin orang tua tenang karena bisa atur penggunaan anak. Plus sudah support 4G, jadi ini bisa internetan dan juga teleponan ya. Semua keunggulan ini dikemas dalam harga 1 jutaan aja. Cocok banget nih buat kalian yang cari tablet praktis dan lengkap, terutama buat anak-anak. Yuk tonton terus videonya sampai habis karena aku mau kasih tahu untuk detailnya. Hai Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shopstore. Kali ini aku lagi pegang salah satu tablet yang sempat bikin banyak orang penasaran karena harganya hanya di 1 jutaan, tapi kalian udah bisa dapetin fitur-fitur edukasi, terus juga konektivitasnya lengkap dan desainnya yang modern. Ini dia itel Vista Tab 11. Tablet ini cocok banget buat belajar ataupun hiburan ringan. Nah ini dia nih tampilannya, dari depan bentuknya ini simple tapi rapi ya. Dan ukuran layarnya pas banget nih kalau buat nonton, belajar, atau baca buku digital. Kemudian untuk isi paket penjualannya nih, ini ada tabletnya, terus ada screen protector yang udah terpasang langsung. Ada charger 10 watt, lalu ada kabel USB-C, kaca pemindai, terus ini ada SIM ejector, ada buku panduan dan juga ada buku garansi. Dan yang menarik nih, ini udah dapat softcase gratis. Harganya ini sekitar 1.499.000. Cocok banget kan buat kalian yang cari tablet fungsional tapi harganya tetap terjangkau. Bodinya ini berbahan polikarbonat nih yang terasa solid. Untuk panjangnya di 296 mm, kemudian untuk tingginya 147 mm. Dengan ketebalan 8,1 mm. Kalau untuk bobotnya sekitar 428 gram. Ini tanpa case ya. Kalau dipakein case jadi sekitar 611 gram. Warna yang tersedia ini ada ocean blue dan warna deep grey. Ukuran layarnya 10,1 inci. Untuk jenis layarnya ini pakai panel IPS ya. Soalnya nggak ada keterangannya sih ini sebenarnya. Untuk resolusinya sendiri HD plus 1280 x 800 pixel. Nah untuk refresh rate-nya ini di 60 Hz. Dan untuk peak brightness-nya sekitar 400 nits. Udah mendukung auto brightness juga. Cocok banget kan buat belajar sambil nonton atau sambil baca. Nah untuk kamera depannya sendiri punya resolusi 5 megapiksel yang udah cukup lah ya kalau buat video call atau sekedar selfie santai gitu. Untuk perekaman videonya ini di HD 720p di 30 fps. Jadi udah cocok buat kelas online atau meeting ringan. Nah di bagian belakangnya sendiri ini nggak kalah keren. Resolusi kamera belakangnya 8 megapiksel dengan autofocus dan ada LED flashnya juga. Tablet ini bisa merekam video di 1080p pada 30 fps nih untuk kamera belakangnya. Buat ukuran tablet sejutaan ini udah luar biasa ya. Cocok nih buat dokumentasi tugas, foto-foto outdoor, bahkan bikin konten yang simple. Tablet ini ditenagai chipset Unisoc T615, RAM-nya 4 GB dan untuk memori internalnya udah 128 GB. Dengan teknologi UFS 2.2, jadi kalau buat buka aplikasi terus buat pindah-pindah antar menu ini kerasa cepet. Kalau kurang masih bisa ditambah micro SD ya sampai 2 TB. Lega banget nih dan hasil tes performanya juga oke. Antutunya tembus 200 ribuan. Tablet ini udah jalan di Android 14, jadi udah kekinian banget. Tampilan antar mukanya bersih, nggak penuh sama aplikasi bawaan yang nggak penting. Jadi ringan, terus enak dipakai, dan nggak bikin pusing nih. Buat multitasking juga oke, buat YouTube sambil catatan atau buka 2 aplikasi barengan masih lancar. Cocok nih ya buat anak-anak belajar, orang tua browsing, atau buat kamu yang mau chill sambil nonton dan scroll sosmed. Fiturnya juga udah cukup lengkap ya, tentunya ini udah support 4G, terus dual SIM, udah Wi-Fi 5, Bluetooth-nya juga versi 5, dan tentunya udah support USB OTG. Bisa dipakai buat nelpon juga, walaupun harus lewat speaker nih atau lewat headset, karena ini nggak ada earpiece-nya ya. Sistem keamanannya juga udah oke banget dengan Face Unlock dan Safe Protection yang melindungi perangkat kalau nantinya ini tablet diambil orang.
Kemudian tab ini udah ada fitur AI Study nih. Ini ibarat guru les digital ya buat anak-anak. Di dalamnya ini ada fitur keren namanya Photo Correction. Jadi ini anak-anak bisa scan PR pakai kamera tablet, bisa pakai kamera depan ataupun kamera belakangnya. Uniknya, kalau kita pakai kamera depan, ini kita bisa manfaatkan kaca pemindai yang udah dapet di paket penjualan. Kalau jawabannya benar, ini bakalan muncul icon centang, dan kalau salah, bakalan muncul icon silang. Jadi langsung ketahuan deh mana yang perlu dikoreksi. Terus ini ada juga fitur Finger Tap Word. Tinggal tunjuk aja satu kata di layar, terus ini bakalan muncul nih artinya. Dan tenang ya, fitur ini sudah mendukung bahasa Indonesia. Kalau pingin lebih dari satu kata, ada tap to read sentence. Tinggal tap satu kalimat, nanti langsung dibaca dan diterjemahkan. Cocok banget nih buat bantu anak belajar bahasa dengan cepat. Nah, ini dia nih, pusat belajar digitalnya di Learning Center. Jadi anak-anak ini bisa akses video materi pelajaran mulai dari SD sampai SMA. Udah lengkap ya, jadi belajarnya ini nggak monoton nih, karena disajikan lewat video yang menarik dan juga interaktif. Sekarang kita bahas Kids Park. Ini tuh semacam tempat bermain digital yang isinya lengkap banget buat anak-anak. Di sini anak-anak bisa belajar sambil main lewat berbagai permainan edukatif yang tentunya seru dan juga menyenangkan. Gak cuman itu loh, ada juga Kids TV yang isinya tayangan-tayangan khusus buat anak-anak. Termasuk kartun-kartun populer yang tentunya juga aman ya dan pastinya ini disukai nih oleh anak-anak. Tapi tenang nih, ini bukan cuma buat anak yang dimanjakan, tapi orang tua juga dikasih kontrol penuh lewat fitur parental control. Jadi ini kita bisa memilih aplikasi apa aja yang boleh dibuka oleh anak, terus bisa mengatur file apa aja yang bisa diakses, lalu filter website biar anak ini nggak sembarangan buka apapun. Dan yang paling keren, ini kita bisa atur waktu pemakaian nih. Misalnya dari Senin sampai Jumat cuma boleh main 3 jam. Terus hari libur boleh cuma 10 jam. Semuanya bisa disetting otomatis. Wah, ini sih keren ya. Nggak cuman itu, kita juga bisa lihat statistik pemakaian tablet. Jadi kita bisa tahu ya, ini anak lebih sering belajar, nonton, atau main game. Keren banget kan? iTel emang niat banget nih kalau bikin tablet supaya jadi alat bantu belajar yang seru dan tetap aman ya buat anak-anak. Kalau buat tes gaming, tablet ini bisa main Mobile Legends dengan setting high dan frame-nya red high. Frame rate stabil di sekitaran 50-60 fps lah. Bahkan saat war atau battle setelah 3-5 match, suhu bodinya ini nggak panas sama sekali dan tetap nyaman di tangan. Sekarang kita lanjut ke Free Fire Max dengan setting maksimal dan frame rate-nya di high. Ini bisa jalan di 45-60 fps ya, lancar banget sih ini. Sedangkan kalau buat PUBG Mobile, frame rate-nya ini mentok di 30 fps dengan grafis smooth high. Masih bisa dimainkan dengan nyaman. Oke, sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangan dari iTel Vista Tab 11 ini. Nah, untuk kelebihan yang pertama itu dari segi performanya yang udah oke banget ya. Untuk tablet yang harganya sejutaan. Buat buka aplikasi, belajar online, atau buat main game ringan ini udah aman banget. Terus dari segi layarnya nih, karena bezel samping kiri kanannya ini udah jauh lebih tipis ya dari tipe sebelumnya. Dan bentuknya ini agak panjang, jadi nyaman banget kalau buat nonton ataupun buat scroll media sosial. Dan kelebihan yang ketiga itu ada dari segi penyimpanan internalnya yang udah pakai UFS. Jadi bukan eMMC lagi. Jadi kalau untuk akses datanya pastinya ini udah jauh lebih cepat dan responsif. Dan kekurangan dari iTel Vista Tab 11 ini ada dari jenis speakernya yang masih mono speaker. Jadi untuk kualitas suaranya menurut aku masih kurang nendang ya. Terus tablet ini belum bisa telepon langsung kayak handphone karena belum ada earpiece-nya. Jadi ini harus lewat speaker ataupun harus pakai handset. Dan buat teman-teman yang suka main game berat sayang banget ya karena tab ini belum kuat. Walaupun settingan grafiknya itu udah di set yang paling rendah, ini tetap berasa berat mainnya. Untuk kapasitas baterainya ini udah dibekali baterai yang gede ya, di 6000 mAh. Jadi soal daya tahan kalian gak usah khawatir. Buat kalian yang suka nonton, tablet ini bisa muter video 1080p itu sampai 12 jaman. Cukup banget ya buat seharian. Nah kalau buat ngecas dari 0 sampai 50% ini butuh waktu sekitar 1,5 jam. Dan kalau mau penuh total butuh sekitar 3 sampai 4 jaman. Emang nggak super cepet sih karena ini cuma dapat charger 10 watt di dalam boxnya dan baterainya sampai 6000. Tapi masih wajar banget ya di harga segini.
Oke guys, itu dia tadi review lengkap dari itel Vista Tab 11. Jadi buat teman-teman nih yang cari tablet yang harganya murah tapi tetap bisa diandalkan, itel Vista Tab ini bisa jadi salah satu pilihan yang tepat. Karena dengan harga 1,5 juta aja, kalian udah bisa dapetin tablet yang udah nyaman banget buat nonton, terus buat anak-anak, buat belajar online, ini udah oke banget. Bahkan buat orang tua yang cari tablet simple, ini pasti udah cocok banget ya. Apalagi layarnya yang udah lega nih, jadi makin nyaman kalau buat nonton ataupun scrolling sosial media. Nah, menurut kalian gimana? Apakah tablet ini worth it untuk dibeli? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you on next video, bye-bye!